الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس استبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم والشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله 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 ونجنا من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وغائبنا وذكرنا وأنثانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الفاتحة ويرحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخير فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih al-munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasad idul mukarramin jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Wa bil khusus ilal abain al-afadil, para ulama alim ulama akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala oleh beliau. Al-mar'u man ahab, barang siapa kita kumpul bersama orang-orang alim, insyaallah ntar kita dikumpulin lagi bersama orang-orang saja akan menasihati para anak-anaknya semua. Para ulama tiada ikhtilaf bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada bapaknya kalau memang dia cinta enggak pulang, cucunya yang cinta banget kepada kakeknya pulang, terus apalagi hartanya pulang. Orang rumah Jadi bagi diri kita, bagi keluarga kita, kata kematian yang pasti dan kata mati yang tadinya nggak ombong, tak ada mati, yang berubah jadi ibadah ya, ada pada juga. Ya, walaupun dia mengagetkan, tetapi ada tanda-tanda. Karena tanda-tandanya sudah dikasih, lalu kita pun harus siap-siap aja, ya, siap untuk berbuat kebaikan. Kemana dan kata Muhammad yang soleh, fasatakunu fitanun, maka nanti akan terjadi sebuah fitnah. Seorang laki-laki menjadi masih mukmin, wajib si kafir, dan sorenya udah kafir. Kenapa? Kita ada kesempatan untuk menghadiri acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد, al-mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada ahli mayyit, saudara saya siapa, Haji
apa namanya? Bukan Zuri anaknya. Siti Mariati. Zuhri dan semuanya keluarga almarhum yang saya cintai. Sebelumnya saya maaf kepada para ulama, ini pakaian saya tidak sesuai dengan acara ini karena saya barusan selesai rekaman di studio. Kalau pulang dulu mati dulu di sini, maka saya ambil keputusan untuk langsung ke sini. Dan memang saya pakai jaket ini bukan keren-kerenan, memang lagi kurang sehat. Pertama saya ingin mengemukakan bagaimana hukum dari tahlilan ini, karena ada sebagian saudara kita mengatakan ini bid'ah dhalalah, kemudian finnar, jadi orang tahlilan itu masuk neraka. Untuk itu saya ingin menyampaikan apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namanya bid'ah. Bid'ah ini ada bid'ah hasanah, hal baru yang baik, ada bid'ah dhalalah, hal baru yang menyesatkan, yang sesat. Di zaman Rasulullah ada bid'ah. Satu contoh misalnya ketika Rasulullah baru turun dari Mi'raj mengambil perintah salat 5 waktu, begitu turun sampai di kota Makkah, yang beliau tanyakan pertama kali bukan mana Sayyidina Umar, mana Abu Bakar, mana Utsman, tidak, mana Ali, tidak. Tapi yang pertama ditanya mana Bilal. Saya ya Rasulullah. Hai Bilal, saya mau tanya sama kamu, apa amalanmu selama ini sehingga saya mendengar suara terompahmu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bilal menjawab, ya Rasulullah, apa yang saya amalkan sama dengan para sahabat yang lain, salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan dan lain-lain, semuanya sama, nggak ada yang lebih ya Rasulullah. Tidak, kamu mesti punya satu amalan yang lain. Oh, barangkali saya suka melaksanakan salat sunat wudu. Ini Rasulullah tidak pernah melakukan salat sunat wudu. Nah itu, lalu Rasulullah memuji Bilal. Lanjutkan Bilal, malaikat turun mendoakan kamu. Bid'ah di zaman Nabi yang kedua, bid'ah hasanah, doa iftitah. Ketika sholat berjamaah, ada satu makmum membaca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhir. Nabi bertanya, siapa yang membaca itu? Saya ya Rasulullah. Lanjutkan, karena malaikat berduyun-duyun turun mendoakan kamu. Lalu ada lagi doa setelah rukuk, sami Allah wa hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Bukan itu ada, Rabbana lakal hamdu. Katsiran tayyib aidu berada. Saya ya Rasulullah. Lanjutkan, malaikat turun mendoakan Anda. Ini bid'ah di zaman Nabi. Artinya bid'ah hasanah, tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi merestui itu. Bid'ah di zaman Khalifah Rasyidin, di zaman para sahabat. Contohnya di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Ya Amirul Mukminin, ini para hafiz Quran sudah banyak yang gugur. Saat itu nggak ada yang namanya kitab suci Al-Quran, nggak ada. Mushaf Al-Quran tidak ada. Al-Quran itu hanya ada dalam kepala para penghafal Quran. Sekarang mereka sudah tinggal sedikit karena telah banyak yang gugur di medan perang. Bagaimana ya Amirul Mukminin kalau Al-Quran ini kita bukukan, kita kodifikasi? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Saya nggak berani Umar, ini bid'ah. Nabi tidak melakukan itu, jadi saya tidak berani. Lalu kata Umar bin Khattab, baik ya Amirul Mukminin, Anda mau tanggung jawab kalau orang-orang penghafal Quran ini meninggal dunia, semuanya gugur, kemudian mereka tewas, Al-Quran tidak ada dan Islam pun lenyap. Setelah berpikir sejenak, Sayyidina Abu Bakar membenarkan Umar. Kamu benar ya Umar, ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Membid'ahkan ini kira-kira ada yang jelek kan dalam tahlil ini? Dalam tahlil kita baca Quran. Membaca Quran diperintah apa dilarang? Diperintah. Tempatnya ditentukan apa tidak? Karena ibadah ini ada yang membutuhkan waktu dan tempat. Contoh ibadah haji, waktunya 9 Dzulhijjah, tempatnya di Arafah. Kalau ente bikin misalnya 1 Muharram, tempatnya di Klender, Gaza. Terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Tanggalnya harus 9 Dzulhijjah, tempatnya harus di Arafah. Al-Hajj wa Arafah. Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, haji itu Arafah. Contoh kedua, nah itu contoh ibadah yang membutuhkan waktu dan tempat yang tertentu. Ada juga ibadah yang waktunya tertentu, tempatnya nggak tentu. Sholat, waktunya jelas, subuh kapan, zuhur kapan, asar kapan, isya kapan, jelas. Tapi tempatnya ditetapkan nggak? Tidak. Di rumah boleh nggak sholat? Di masjid afdoliyahnya di masjid. Di kantor boleh nggak sholat? Boleh. Di pasar boleh nggak sholat? Waktunya ditetapkan, tempatnya tidak ditetapkan. Ada lagi ibadah membaca Quran. Waktu dan tempat tidak ditetapkan. Waktunya subuh boleh, zuhur boleh, maghrib boleh, tempatnya juga nggak ditetapkan. Asal jangan di tempat yang najis. Di sini kita baca Quran di tempat orang yang meninggal. Itu satu, jelas kebenarannya. Yang kedua, kita berdoa. Mereka mengatakan, oh doa kamu nggak akan sampai. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya, berhentilah amalnya, illa min thalathin, kecuali dari 3 hal. Yang pertama, amal jariyah. Kalau kita suka berderma di masjid terus dan sebagainya, itu amal jariyah, derma yang mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat untuknya. Misalnya kita ngajarin anak kita kalau mau makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Habis makan baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'alna minal muslimin. Baca ya. Kita mati, anak kita membaca itu, kita mendapat pahalanya.
Atau kita seperti kiai tadi, memberikan nasihat kepada orang, orang melaksanakan, kiai dapat. Itu namanya ilmu yuntafa'u. Waladin salihin yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakannya. Ini hadis sahih. Nah, mereka bilang kalau bukan anaknya nggak sampai itu doa, gitu. Doa itu kata Nabi kalau orang sudah mati putus amalnya, kecuali 3 tadi. Perhatikan coba. Haji Muhammad Nasir meninggal dunia. Ya. Amal jariyahnya, misalnya dia sering amal jariyah. Amal dia bukan itu. Amal Haji Nasir. Dia punya ilmu, diajarkan amal Haji Nasir bukan? Haji Nasir. Dia bina anak-anak menjadi anak yang soleh. Kayak misalnya sampai lo kayak kami nolin Zuhri. Dia didik anaknya dari kecil sehingga menjadi anak yang soleh, ya. Itu amaliyah siapa? Amaliyah Haji Nasir. Nah, amal-amal itulah yang tidak putus terhadap Haji Nasir, ya. Tetapi yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata amaluhu, putuslah amalnya, kecuali dari 3 tadi. Dia nggak bisa nambah amal lagi. Sementara yang 3 itu amal dia semua. Dan qata amaluhu, nggak bisa lagi, putus sudah amalnya. Tapi amaliyah kita yang hidup nggak putus. Kita mendoakan si almarhum itu bukan amaliyah dia. Ini amal kita yang hidup, bukan amal yang mati. Yang hidup ini beramal apa? Mendoakan almarhum. Paham ya? Makanya kalau dia bilang bahwa waladun soleh ini ditafsirkan secara harfiah, anak laki-laki yang soleh, anak perempuan nggak boleh doain bapak lo, karena tuh hadis bahwa waladin soleh kalau secara harfiah. Ya. Nah, sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat jenazah bagaimana? Takbir yang pertama Suratul Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhir. Ngapain kita sholat jenazah kalau memang nggak diterima ya? Ini yang harus dipahami ya. Inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan kitabullah Al-Quranul Karim. Ini atau hadis kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik bimbingan Nabi Muhammad yaitu al-hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Jadi merubah Quran, merubah hadis ini seburuk-buruk perbuatan. Sama dengan man fassara al-Quran wal hadis bi ra'yih falatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya sendiri, kepentingannya sendiri, sama saja dia dengan memesan tempat di neraka. Sementara hadis-hadis astagfirullahaladzim, bid'ah yang hasanah tadi telah dicontohkan di zaman Nabi ada, di zaman sahabat ada. Nah, di zaman kita ini tahlil. Kesimpulannya Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi yang positif, dia akan mendapat pahalanya
dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi yang negatif, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, tradisi tahlilan baik apa tidak? Baik. Insya Allah dapat pahala. Masya Allah ya. Ini memang tantangan internal kita. Salah satu saudara kita suka membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikan, ujung-ujungnya menghalalkan darah yang bukan seakidah dengan mereka. Kalau ketemu orang itu, nasihatin baik-baik, ya ajak ngobrol, ajak apa, disadarkan. Karena perkembangan mereka akan sangat membahayakan ukhuwah Islamiyah. Izzul Islam wal Muslimin syaratnya ukhuwah Islamiyah. Tidak ada izzul Islam wal Muslimin tanpa ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu perintah Allah. Bicara kematian ini ada 3 hal. Ada 3 unsur yang menjadi pembahasan. Yang pertama, jenazah, mayit. Allah SWT berfirman yang tadi sudah disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Kemudian watawafana ujurahum yaumil, dan akan diberikan imbalan, akan diberikan pahala atau adab nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mendapat pahala tidak diberikan di dunia, Pak. Kenapa? Gak bakal muat dunia ini. Bayangkan, satu sholat sunat fajar saja konon pahalanya sebesar dunia, lebih besar dari dunia dan isinya. Baru sholat sunat fajar. Bagaimana sholat subuh? Bagaimana sholat-sholat yang 5 waktu? Bagaimana pahala puasa? Kalau diberikan di surga, di dunia, nggak cukup dunia ini untuk menampung pahala 1 orang aja, nggak usah 2 orang, apalagi segini nih, nggak muat dunia. Kenapa di akhirat? Kata Allah SWT, surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin, sementara bumi ini hanya sebutir pasir di antariksa jagat semesta ini. Sebutir pasir. Kalau ente lewat padang pasir, itu ibarat jagat raya. Bumi sebutir pasir. Makanya nanti pahala mau siksa mau pahala nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, inilah orang yang beruntung. Tentunya kita doakan agar Haji Nasyir mendapatkan surganya Allah SWT. Yang kedua, ahli mayit, Nenek Siti, Zuhri, siapa lagi? Cane, Lucy, Desi dan lain-lain. Nah, ini Allah SWT berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarat. Allah SWT akan menguji kita dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta benda, diuji dengan kekurangan ekonomi, dan diuji dengan jiwa. Dimatikan yang kita cintai, mati suami kita, mati istri kita, mati anak kita. Allah SWT berfirman, wabashshirus sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina asabathum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang akan menjadi sabar kalau ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa oleh kematian, kehilangan nyawa, maka dia berkata inna lillah, seraya sadar saya datang dari Allah, nggak bareng-bareng Abah Nasir. Saya datang dari Allah, nggak bareng-bareng emak. Saya datang dari Allah, nggak bawa-bawa segala macam yang kita miliki sekarang. Wa inna ilaihi raji'un, dan saya akan kembali kepada Allah juga sendirian. Gak bawa siapa-siapa, gak bawa apa-apa yang selama ini kita miliki. Kalau kita sabar, maka Allah berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Buat orang yang sabar, Allah akan bersolawat dan akan memberikan rahmat. Jadi Siti Zuhri, siapa lagi tuh? Dulu pada Desi, kalau sabar nanti Allah bersolawat sama kalian dan Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Kalau Allah sudah bersolawat kepada manusia, Masya Allah, insya Allah selamat berkah dunia akhirat. Yang ketiga, para musyahid kita ini yang menyaksikan. Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian yang kita saksikan, itu nasihat buat kita. Kalau sekarang kita tahlilin Haji Nasir, insya Allah dan pasti satu saat kita akan ditahlilin orang. Itu bukan barangkali, bukan insya Allah, tapi pasti. Satu saat ente akan mentahlilkan Romai Rama. Mungkin gak lama lagi nih. Ya sebab teman-teman Romai Rama udah berangkat semua nih. Tinggal Haji WP sama Haji Hadi. Haji Hadi sakit-sakitan, Haji WP ada nggak? Ada nggak? Nggak. Juga ada sakit-sakitan. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kita hadir mentahlilkan saudara kita, satu saat kita yang ditahlilkan. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian yang kita saksikan, yang kita hadiri, nasihat buat kita. Sementara dunia ini Allah SWT berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhru bainakum. Fatakathurun fil amwali wal aulad kamathili ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ada ampunan dari Allah, bersegeralah kepada ampunan Allah, sering istighfar, bertaubat selagi sempat, dan ada syurganya Allah, bersegeralah ke syurganya Allah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia ini seperti fata morgana. Tahu fata morgana nggak? Kalau panas-panas kita ada di jalan aspal, berdiri di tengah aspal jalanan, kita akan lihat seakan-akan ada air di sana. Gitu kita pananin tuh air mundur lagi. Kita datengin air mun, itu fata morgana namanya. Semu, palsu, sesaat, remanen, binasa, fana, inilah dunia. Sementara akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Maka Allah SWT mengajarkan kita, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasib kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Orientasikan kepada akhirat, tapi jangan lupakan di dunia. Kalau orang berorientasi kepada akhirat, Allah SWT berfirman, "Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang bertanam ladang akhirat,
akan aku tambahkan kepadanya ladang dunia. Tapi barang siapa yang bertanam ladang dunia, aku akan berikan dunia di akhirat mendapat apa-apa. Jadi kalau kita berorientasi ingin bahagia di akhirat, nanti Allah berikan jalan untuk kebahagiaan kita di dunia. Kira-kira sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Saya ingin membaca syair barangkali untuk mengingatkan kita sebagai bekal pulang nanti. Karena kapasitas saya juga memang seorang penyair, jadi nggak salahnya saya membaca syair. Boleh? Boleh. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Gimana ya Pak?